Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, kelas 11 dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah Wali Songo di Nusantara. Latar belakang. Metode dakwah Wali Songo di Nusantara berawal dari upaya para ulama dan pendakwahan Islam pada abad ke-15 hingga ke-16 untuk menyebar ajaran Islam secara damai di tengah masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Dalam menghadapi keberagaman budaya dan tradisi masyarakat Jawa, Wali Songo menggunakan pendekat dakwah yang bijaksana, yaitu dengan menyesuaikan ajaran Islam ke dalam kebiasaan dan kesenian rakyat setempat. Mereka memanfaatkan media seperti wayang, gamelan, arsitektur, serta seperti pendidikan pesantren untuk menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa menimbulkan konflik. Pendekat yang toleransi dan adaptasi inilah yang membuat dakwah Wali Songo berhasil menamaikan ajaran Islam secara pendalam dan diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Siapa Wali Songo? Wali Songo terdiri dari 9 tokoh ulama besar menjadi pelopor penyebar Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Sunan Gresik Maulana Maliki Ibrahim yang terkenal sebagai peristiwa dakwah Islam di Jawa. Sunan Ampel sebagai pendiri pesantren pertama di Ampel Deta. Sunan Bonang yang terkenal dengan dakwah melalui seni dan tembang. Sunan Derajat yang menekankan ajaran sosial dan kepedulian terhadap sesama. Sunan Giri yang berperan dalam pendidikan dan menyebarkan Islam ke luar Jawa. Sunan Kudus yang dikenal toleran terhadap budaya Hindu-Buddha. Sunan Kalijaga yang menggunakan media seni seperti wayang dan gamelan. Sunan Muria yang berdakwah di pedesaan dengan pendekat budaya lokal. Serta Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di Cirebon dan Banten. Kesembilan Wali Songo ini kerjasama menyebarkan Islam dengan cara damai, bijaksana, dan sesuai dengan tradisi masyarakat Nusantara. Selanjutnya ada prinsip dakwah Wali Songo. Prinsip dakwah Wali Songo berlandaskan pada nilai kebijaksanaan, toleransi, dan pemahaman mendalam terhadap budaya masyarakat setempat. Mereka tidak memasakkan ajaran Islam serta keras, melainkan menyampaikan dengan cara yang lembut, bijak, dan penuh hikmah. Dakwah dilakukan dengan menyesuaikan nilai-nilai Islam dalam tradisi lokal, sehingga ajaran tersebut mudah diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan penolakan. Selain itu, Wali Songo menekankan kepentingan keteladanan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari dakwah. Melalui pendekat ini, Islam dapat berkembang pesat di Nusantara dengan tetap menjaga harmoni dan menghargai kearifan lokal. Metode dakwah Wali Songo. Metode dakwah Wali Songo dilakukan dengan cara yang kreatif dan damai dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat Nusantara. Mereka memanfaatkan berbagai saran seperti seni, budaya, pendidikan, dan kegiatan sosial untuk menyampaikan ajaran Islam. Melalui media wayang, gamelan, tembang, dan arsitektur, nilai-nilai Islam disisipkan ke dalam kebudayaan Jawa tanpa menghapus tradisi yang sudah ada. Selain itu, Wali Songo juga mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan generasi penerus dakwah, serta aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendekat yang bijaksana yang penuh toleransi, ini dakwah Wali Songo berhasil menamakan ajaran Islam secara pendalam dan damai di tengah kehidupan masyarakat Nusantara. Selanjutnya ada contoh dakwah Wali Songo. Yang pertama, Sunan Kudus melarang menyembelih sapi untuk menghormati umat Hindu. Yang kedua, Sunan Giri menyebar Islam melalui pendidikan anak-anak dan permainan tradisional. Yang ketiga, Sunan Derajat menanamkan kepedulian sosial dan gotong royong. Dampak dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo memberikan dampak besar bagi perkembangan Islam dan kebudayaan di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, melalui pendekat yang damai, bijaksana, dan penuh toleransi. Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat tanpa menimbulkan pertentangan dengan tradisi lokal. Ajaran Islam kemudian menyatu dengan budaya setempat, melahirkan untuk akulturasi budaya seperti upacara seketat, gerebeng, wayang menusa Islam, dan asal-usul masjid bergaya Jawa. Selain itu, berdirinya pesantren dan tumbuhnya kehidupan sosial yang lebih religius menunjukkan pengaruh kuat terhadap kehidupan sosial dakwah Wali Songo dalam menunjukkan tentang masyarakat yang berakhlak, pendidikan, dan bijaksana, gotong royong. Kesimpulan metode dakwah Wali Songo di Nusantara. Dari berbagai metode yang pendekat yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dakwah Wali Songo berhasil menyebar Islam di Nusantara melalui cara yang damai, bijaksana, dan penuh kreatif lokal. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga membangun masyarakat yang berbudaya, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Hasilan dakwah Wali Songo terletak pada kemampuan mereka menyesuaikan nilai Islam dengan tradisi dan kehidupan masyarakat setempat, tanpa hingga identitas budaya yang sudah ada. Pendekat inilah yang menjadikan Islam dapat diterima secara luas dan berkembangan pesat di Indonesia hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.